remaja ini ya, tepatnya sudah jam 12 lebih, berarti sudah konsentrasinya sudah buyar ya, artinya sudah agak lapar kayaknya. Tapi yang lihat yang di sini yang nyaksi harus masih semangat ya. Jadi supaya kegiatan Pawiwah atau perban ini bisa bernilai sadwika ya, supaya tidak ada unek-unek dalam melaksanakan upacara yatnya itu. Oke. Karena yatnya dalam agama Hindu landasan dasarnya adalah bhakya prayasthate, artinya dari ketulusan hati dan keikhlasan. Apapun itu yatnya dilakukan tanpa ada perasaan bhakya prayasthate, dia nanti akan bernilai rajasika atau yatnya yang berdasarkan keangkuhan ego dan lain sebagainya. Bahkan kalau tanpa ikrar arati dharma widana, artinya yatnya bisa bernilai tamasika, artinya tidak mengacu pada sastra. Artinya tidak ada mantra, tidak ada kidung, tidak ada itu tamasika. Ya. Jadi yang tanya dulu kepada kedua mempelai pada hari ini, ya, pada hari Senin, ya, Kliwon Ubud Klurut tanggal 26 Oktober 2020 di kediaman Bapak Wayan Rusmita SPD telah dilangsungkan widi widana Dharma Wiwaha, ya, perkawinan Kirabi Dharma Widana, dan disaksikan oleh atau para saksi. Yang pertama pengantin pria, banyak namanya Putu Satyawan, benar. Tempat tanggal lahir Oko-Oko 23 bulan 10 tahun 1994. Nama orang tua Iwayan Rusmita. Pengantin wanita atas nama Ninyoman Lestari, tempat tanggal lahir Tandebura tanggal 13 Maret 1996, benar. Nama orang tua Made Sumatera, benar. Jadi kedua mempelai ini ya telah disah sebagai suami istri yang menurut hukum Hindu atas dasar cinta kasih tanpa ada paksaan dari orang lain ya. Kalau paksaan nanti malam ya lain lagi ceritanya ya. Itu sudah sah boleh ya, tapi jangan sampai mengganggu tetangga sebelah. Iya ini ya, apalagi masih muda-muda Pak ya. Jadi lanjut sudah sah, nanti tinggal di tetangga pengurus. Ada yang mempelai memberikan sedikit nasihat perkawinan ya, supaya ada bekal ya, supaya nanti kalau dinasihati nanti sedikit-sedikit berkelahi, ngambul, cerai lagi, ngambul pengurus ini kan lebih berat lagi ya, supaya tidak ada, karena agama Hindu Pak tidak mengenal namanya poligami, tapi monogami namanya ya. Kalau bisa satu istri, kecuali memang istrinya meninggal ya boleh ya, kalau dapat jodoh itu Pak. Kalau enggak ya kayak Pak Mati masih membujang ya sekarang. Para hadirin yang saya sebutkan satu persatu, yang tidak dan juga tidak mengurangi rasa hormat ya, yang ucapkan puja pengasokara Om Swastiastu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada kedua mempelai, kalau menikah atau perwiwahan itu pasti mempunyai tujuan dan mempunyai kewajiban ya. Anda menikah pasti punya tujuan dan pasti mempunyai kewajiban. Pertama, tujuan perkawinan dalam agama Hindu, dalam Menawa Dharma Sastra, itu Anda tujuan pertama adalah ingin hidup bersama-sama membangun rumah tangga, betul enggak? Ini namanya Dharma Dampati atau Dharma Sampati. Ya. Ingin hidup bersama-sama membangun rumah tangga, itu tujuan pertama Anda kawin. Yang kedua, Anda ingin mempunyai keturunan, betul enggak? Betul. Ini namanya praja. Ya, ini tujuan perkawinan. Ya. Artinya dengan Anda kawin, iatnya dimulai. Artinya para leluhur kita, para langit-langit kita yang masih menunggu daftar pending mau reinkarnasi, melalui pernikahan, melalui perkawinan, bisa Anda menyelamatkan leluhur untuk lahir. Ya, ini praja. Ketiga, tujuan Anda menikah atau kawin adalah ingin memenuhi seksualitas secara biologis, betul enggak? Tuh, kalau belum menikah Anda melakukan seksualitas secara biologis, itu namanya gamil. Ya. Artinya Anda perlu menuju ya, kalau sudah menikah. Ya. Itu namanya ratri dalam bahasa Wedanya. Ya, itu tujuan perkawinan. Ya. Artinya sekarang ya
Putu Satyawan dan Nyoman Lestari boleh memenuhi seksualitasnya ya, tapi berdasarkan dharma ya. Jangan numpah di luar istrinya ya, cari selingan ya, atau tiap tikungan ada ya. Apalagi kerja jauh ya, nih banyak yang terjadi sekarang, kasus-kasus perselingkuhan ya. Ya, artinya di sini adalah bagaimana si Putu Satyawan dan Nyoman Lestari bisa menyadukan dua hati yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang kemana-mana bisa menjadi satu tujuannya itu besar, supaya tidak sedikit-sedikit berkelahi sudah langsung ngambul atau sebagaimana ya, itu yang sering terjadi ya. Setelah itu apa kewajiban saya Pak sebagai seorang yang sudah masuk Grahasta? Ini adalah tahapan kedua dari asrama agama Hindu. Setelah Brahmacari ada namanya Grahasta, masa berumah tangga. Kewajiban Anda yang pertama, Anda wajib menyalahkan namanya Cita Agni. Tahu Cita Agni? Belum. Nah, ini makanya harus ditahu. Apalagi sudah kepala rumah tangga ya. Cita Agni itu, Anda di rumah punya meraja, punya sangka, wajib menancapkan satu dupa tiap hari. Artinya seorang kepala rumah tangga, seorang itu harus melaksanakan trisannya. Jangan sampai Anda sudah berkeluarga sing kayak sembahyang ya. Malah sangat luang-luang, meraja luang-luang, sembahyang sing kayak. Cita Agni ini wajib. Kemana Anda ke Lijo ya, luas ke 5 gaya di Lijo, wajib menancapkan dupa ya, sembahyang aja istrinya, tidur istrinya ya, gitu. Itu namanya Cita Agni. Kedua, Anda wajib melaksanakan, kewajiban Anda adalah melaksanakan api pertumbuhan ya. Ini biasa orang menikah kok lama tidak punya anak, ternyata setelah ditelusuri secara skala ternyata tidak pernah melaksanakan nitya karma atau yatnya yang dilakukan setiap hari. Apa namanya? Yatnya musaiban. Anda wajib melaksanakan musaiban ini. Ya, ini yatnya yang paling sederhana dalam agama Hindu, yatnya sese. Ya, karena Anda sudah berumah tangga. Ya, wajib. Pak saya dapur satu ya bikin juga musaiban. Ya. Di tempat-tempat yang akan diaturkan musaiban. Ya, jangan sampai tidak melaksanakan iyatnya sese secara nitya. Karena dalam bahasa kita disebut iyatnya sista sina santo. Itu ada satu slogan. Artinya, ia yang memakan sisa iyatnya setelah dipersembahkan akan terlepas dari segala dosa. Tetapi ia yang memasak makanan, memakan makanan tanpa dipersembahkan, sesungguhnya makan dosa. Ya, jadi ini sangat sederhana, tapi jangan dianggap remeh. Karena banyak terjadi kekacauan di rumah tangga, ternyata ditelusuri karena di rumah itu tidak pernah melaksanakan yatnya sese. Ya, bisa saja Anda percaya, coba Anda tidak laksanakan yatnya sese, akan kacau. Ada saja ya, sedikit-sedikit berkelahinya bisa jadi besar dan sebagainya. Makanya seorang yang sudah berumah tangga wajib melaksanakan yatnya sese. Pasti akan mengalir ya, rezeki mengalir dan sebagainya. Artinya rezeki Anda punya istri ya, istri yang cantik, punya keturunan ya, itu adalah rezeki ya. Anda selamat, tidak sakit-sakitan, seger oger ya, itu sudah sebuah rezeki. Itu kewajiban. Yang ketiga, kewajiban sebagai seorang berumah tangga ya adalah Anda adalah api pada saat pembakaran jenazah. Artinya orang yang lahir akan mengalami namanya upeti stiti perlina, lahir, hidup dan kembali lagi mati. Artinya Putu Satyawan wajib melaksanakan upacara pembakaran jenazah pada saat orang tua meninggal. Pasti akan ngaben karena mengembalikan unsur percuma budak, wajib menyalurkan api pertama. Paham maksudnya? Ya. Itu dalam agama Hindu Pak. Ya, agama lain mungkin sama, cuma bahasanya saja beda, tujuannya sama. Artinya semua ingin membangun sebuah yang baik ya, yang menjadi lebih baik ya, keluarga yang sukinah bawantu, yang sejahtera dan bahagia. Jadi itulah tujuan dan kewajiban seorang yang sudah masuk Grahasta ya. Semoga ada manfaatnya buat adik Putu Satyawan dan Nyoman Lestari dan umat Sedharma dan bapak-bapak yang mendengar ya. Semoga
ini menjadi cina atau pahala buat kita semua dalam melaksanakan swadharma, kewajiban kita, dan parodharma, kewajiban kita untuk orang lain, melaksanakan dharma untuk orang lain. Ya. Jadi akhir kata saya waliang untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Yes. Jadi oplos dulu yang semangat juga ya.